Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Insyaallah dalam video ini kita sedikit akan membahaskan masalah bagaimana kita sebagai umat muslim hendaknya bisa dekat dengan Al-Quran, bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan tentu pintu masuk pertamanya adalah kita senantiasa membaca Al-Quran. Untuk bisa membaca Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab itu, tentu kita harus belajar membaca Al-Quran. Pintu masuk pertamanya itu kan sudah ada dalam Al-Quran. Iqra, surat Al-Alaq ayat 1-5 itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Tentu kita harus belajar, karena untuk dapat membaca Al-Quran, untuk bisa benar bacaan kita, tentu ada ilmunya, ada masa yang harus kita pergunakan untuk belajar Al-Quran tersebut. Dan insya Allah kalau kita bisa istiqomah membaca Al-Quran dalam kehidupan kita, pahala yang dijanjikan Allah pun tidak tanggung-tanggung. Satu hurufnya dilipat gandakan 10 kali, dan banyak lagi fadilah, kelebihan orang-orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ma'asyafaratil kiramil bararah. InsyaAllah dibangkitkan nanti dalam keadaan yang baik, insyaAllah. Dalam kesempatan ini sebenarnya kita akan coba mengulas idealnya umat Islam, kita sebagai umat Islam, kapan mulai belajar membaca Al-Quran tersebut. Ini akan kita bahas secara sederhana. Kalau saya tidak salah, data terakhir yang kita tahu, yang kita ingat, dari 100% umat muslim di Indonesia ini, 50-60%-nya itu tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ini kan miris sekali. Kalau data sekarang mudah-mudahan sudah baik, kalau salah tolong dikoreksi. Mudah-mudahan datanya sudah membaik ya. Kalau 50-60% kan lebih separuh umat Islam di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik. Baru setakat membaca, belum lagi yang bisa menerjemahkan, belum lagi yang bisa menafsirkan, dan tingkatan ilmu lainnya dalam Al-Quran tersebut. Jadi pernah juga mungkin yang menonton video ini juga pernah bertemu dengan seseorang sudah baligh, berakal, Islam, bahkan sudah berkeluarga, tapi tidak tahu cara sholat yang benar, tidak tahu rukun dan syarat berwuduknya, tidak pas cara berwuduknya. Jadi ibadah makhdahnya dia tidak tahu, dia tidak belajar mungkin. Setelah kami pikir-pikir, kita renungkan, rupanya kesalahannya di mana? Kesalahannya ketika kecil dulu dia tidak sempurna dalam memanfaatkan waktu masa kecilnya untuk belajar Al-Quran. Yang kedua, banyak juga kita lihat ada orang-orang, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pensiun baru akan belajar Al-Quran. Dalam kesempatan ini kita bukan tujuan untuk menyalah-nyalahkan keadaan atau menyalahkan siapa, tidak. Tapi kita dalam membahas bagaimana itu bisa terjadi. Walaupun alhamdulillah kalau ada orang-orang yang sudah besar, yang sudah berkeluarga atau bahkan pensiun, mau dia untuk kembali belajar membaca Al-Quran, baik dari dasar atau memperbaiki bacaan, alhamdulillah sekali, baik, bagus sekali. Tapi insya Allah dalam kesempatan ini
saya akan coba membuatkan. Idealnya anak-anak kita bisa mempelajari Al-Quran sedari kecil, yang sebenarnya tanggung jawabnya tentu ada di tangan orang tua. Tapi karena orang tua sibuk atau orang tuanya mungkin tidak mampu untuk mengajari anaknya di rumah, maka diserahkanlah ke masjid, surau, musala, atau ada juga yang memanggil guru ke rumah, atau di sekolah formalnya belajar Al-Quran. Jadi urutan yang pas ini insya Allah akan berdampak baik ke depannya. Tapi kalau tidak pas urutan ini akan berdampak tidak baik nanti ke depannya, bukan saja masalah membaca Al-Qur'annya, tapi masalah-masalah mengetahui hukum hakam dalam agama kita. Minimal untuk cara-cara ibadah makdah, kalau urutan yang akan kita tulis ini pas, walaupun anak kita tersebut tidak masuk sekolah pesantren, tidak masuk sekolah agama, tidak masalah sebenarnya. Karena waktu kecil dulu dia sudah mempelajari, ada lembaga yang khusus yang sudah ada membahas masalah tersebut. Jadi biar tidak lama-lama urutannya insya Allah seperti ini yang ideal. Ini sudah saya tuliskan TPQ TPA, jangan ini dulu. Kalau ada yang lebih cepat dari ini lebih bagus. Ini yang idealnya seperti ini. Semenjak anak lahir, setelah kita kenalkan siapa Tuhan kita, siapa Tuhan, agama kita, minimal di tingkat TK, taman kanak-kanak, ini sudah mesti kita ajarkan anak kita tersebut untuk mempelajari membaca Al-Quran. Kalau dalam pendidikan formalnya, pendidikan non formal nih, ini namanya TKQ. Nah, Taman Kanak-Kanak Al-Quran atau TKA, sama saja, sama dengan TPQ dan TPA, sama saja, kita tidak membahas itu. Ini usia TK ya, umur kira 4-5 tahun ya. Nanti kelas 1 SD sekolah dasar dia masuk ke TPQ atau TPA. Mungkin kalau TPQ TPA nya buatkan kelas, nah kelas 1 mungkin ya, kelas 1 SD, kelas 1 TPQ mungkin. Ini TKA ini yang di atas ini belajarnya dasar. Kita tidak membicarakan metode sekarang, tapi metode yang umum saja, Iqra. Ini di sini belajarnya 1 tahun. 1 tahun Iqra. Kalau kemampuan rata-rata insya Allah ini bisa, udah bisa atau selesai Iqra 1-6. Di kelas 1 SD ini dia masuk Al-Quran dasar. Nah, atau yang paling minimal mungkin agak lambat tangkapan anak atau durasi belajarnya tidak full dalam 1 minggu atau hanya 3-4 kali, taruhlah 2 tahun, berarti di sini masih Iqra. Kelas 1 kelas TK Iqra, kelas 1 SD Iqra. Mungkin di sini 1 tahunnya Iqra 1 sampai Iqra 3, di sini Iqra 4 sampai Iqra 6, itu minimal. Kalau ada yang lebih cepat dari ini lebih baik sebenarnya. Anak ini kelas 2 SD, dia belajar Al-Quran dasar. Al-Quran dasar ya, Al-Quran tingkat dasar 1 tahun. Di kelas 3 SD dia belajar lagi membaca Al-Quran lanjutan.
Al-Quran lanjutan. Masih membaca di sini. Di sini Iqra. Di sini kalau ada yang bisa Al-Quran ini lebih baik. Kalau enggak seminim-minimnya nih Al-Quran. Ini belajar Al-Quran lagi. Kalau nama Iqra-nya di sini berarti sini mulai Al-Quran. Kelas 3 SD tamat TPQ. Kalau seyogianya lembaga TPQ ini memberikan berupa bentuk tanda tamat atau ijazah mungkin. Bukan ijazah khatam di sini, tapi ijazah TPQ. Kelas 4 SD setelah tamat TPQ masuk MDA. Madrasah Diniyah Awaliyah. Kelas 5, 4, 5, 6. Nah, dia masuk MDA ini. MDA. Di MDA ini dipelajarilah dasar-dasar agama kita. Cara berwudu, ada fikihnya, tauhidnya di sini, sejarah Islamnya di sini. Kita lanjut lagi dulu kelas 1 SMP. Kalau dia tidak masuk pesantren SMP, nanti masuk dia MDW. Ini lebih dalam lagi sampai kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP MDW. SMP. Madrasah Diniyah Wusta. SMA pun ada pendidikannya. 1, 2, 3 SMA. Masuk namanya MDU. Madrasah Diniyah Ulia. Sampai kelas 3 SMA. Ini urutan yang saya maksud di awal tadi. Kalau ini benar dari awal, insya Allah tidak ada umat Islam yang tidak tahu hukum-hukum syariah kita, minimal untuk ibadah makdah. Karena dia sudah selesai di sini. Kalau pola ini tidak pas, anak kelas 5 SD tapi masih belajar Iqra. Kapan dia untuk mempelajari syariah lagi? Belajar mendalami agama, hukum-hukum agama dasar kita. Nah, polanya seperti ini. Kesalahan di sini berlanjut sampai ke atas. Tapi kalau benar urutannya di MDA dia sudah belajar agama. Jadi